Saya skip. Ya, netbin saya kelihatan? Bisa, Pak. Kelihatan ya. Ini kita ambil dulu yang pertama yang polymorphism dengan konsep overloading ya. Misalnya kita buat yang paling gampang itu adalah kelas balok. Kalau balok itu kan kira-kira ini ada pintunya enggak ya? Saya coba. Oh, nggak bisa. Harus diapain? Nih misalnya ya. Kalau balok kan kira-kira begini ya. Asumsikan aja udah bagus gambarnya misalnya ya. Nah, di sini ada panjang, sini ada lebar, sini ada tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita menggunakan polymorphisme dengan konsep overloading ya. Jadinya di balok ini bisa kita buat misalnya lipat, double, misalnya panjang, ya. Lebar, panjang, lebar, tinggi. Oke, sini kita coba buat konstruktornya. Ya. Oke, kemudian kita buat stringnya ya. Nah, di overload-nya ini misalnya menghitung volume public, integer, volume misalnya ya, volume. Ya, di sini kita return ya this titik panjang kali lebar kali tinggi, rumus volume kan, this titik lebar this titik tinggi. Nih, oke. Ini panjang lebar tinggi. Ya, karena ini double, ya ini kita harus casting ke integer, ke double kalau mau dari double ke integer ya. Ini karena ini integer. Jadi kita ganti dengan double aja ya. Lupa ya, nih. Jadi ini volume, yang jadi yang pertama, volume ini bisa kita hitung dengan rumus ini. Kalau kita menggunakan polymorphisme-nya, menghitung volume dengan konsep overload tadi ini. Oh, jadinya saya hitung volumenya misalnya ini dengan ada tambahan parameter integer panjang. Ya, sehingga panjang di sini saya ganti dengan panjang yang baru diberikan. Ya, begini. Padahal kan prosesnya sama, tetap aja panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini termasuk polymorphism. Sama-sama menghitung volume, di sini tidak memberikan nilai apa-apa, di sini saat ini dipakai harus memberikan nilai panjang. Kemudian misalnya juga, ya, sini ternyata ada juga dibuat misalnya lebar. Ini kita ganti. Di sisi ini kan artinya dari objek saat itu, ya. Nih. Ya, ini sama juga. Misalnya ingin yang ya, jadi kalau sudah sama seperti ini nggak boleh. Tapi kalau saya tambahkan misalnya tadi ini kejar tinggi lagi, ini adalah polymorphism dengan konsep overload. Oke ya, jadi sudah ada
1, 2, 3, 4. 4 ya. Nih. Boleh juga misalnya ini saya ganti dengan tipe data. Ini tipe datanya. Ini saya buat yang double. Ya, ada masalah. Ya, ini termasuk polymorphism. Ini hanya beda di sini. Ini awalnya integer, ini double. Ya. Atau ini kita ganti. Ini tadi kan double. Ini saya ganti malah misalnya ini yang integer, ini yang double. Ya, karena susunan ini dia nggak berbeda. Itu sama. Ini masih bisa tetap polymorphism. Jadi di dalam polymorphism itu tergantung dari parameter jumlah atribut di sini, kemudian tergantung tipe data di sini. Kombinasinya itu sebanyak itulah yang bisa kita buatkan metode untuk membentuk polymorphism. Nah, kalau di return value tidak boleh. Ini misalnya ya berbeda dengan yang override ya. Kalau override harus sama return value-nya. Ini misalnya, ini kan double. Ini kalau kita ganti integer, ini tetap aja dianggap sama. Dianggap sama metode ini dengan metode ini. Jadi nggak boleh. Yang diperhatikan bukan dari return value-nya, tapi nama metode dan parameter list-nya. Ya, ini nggak boleh. Kecuali kalau kita buat, oh saya ganti ini gitu ya. Itu sudah bukan lagi namanya polymorphism, karena ini sini polymorphism, sini volume 2. Ya. Ini kalau ini kita buat misalnya. Ini kan karena integer tadi di casting ke integer. Ya. Itu nggak boleh ya. Jadi ini kalau kita ganti ini kita di ke volume, itu dianggap sama. Karena return value tidak diperhatikan kalau di overload. Sedangkan di overriding itu ya ininya harus sama. Ya, jadi tidak boleh berbeda. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan di polymorphism itu dengan menggunakan konsep overloading. Jadi intinya di overloading itu yang diingat adalah nama metode sama, argumen listnya, parameter listnya berbeda, sehingga nanti argumen listnya yang diberikan berbeda, sedangkan prosesnya itu sama sebenarnya. Ya, ini sama. Oke, bisa sama, bisa berbeda lah. Kalau mau dibuat misalnya hitung volume, misalnya dengan persamaan untuk bola, persamaan lingkaran gitu ya. Itu kalau memang ada dengan menggunakan. Cuma ininya yang lebih penekanannya itu adalah nama metodenya, kemudian parameter listnya. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Nggak ada ya. Kemudian kita buat main-nya. Misalnya kita buat balok. BLK sama dengan ini balok. Ya panjangnya 10, lebarnya misalnya 6, tingginya misalnya 4 gitu ya. Oke. Ini kita buat balok. Volume. Sorry. Sama dengan balok titik volume. Ya. Kemudian kalau kita mau buat lagi volume yang 5. Kemudian saya buat 5,6. Kemudian yang saya buat 5,7. Ini kalau kita hitung, kita perlihatkan infonya. Ya, info. Oke, nih. Atau saya buat lagi misalnya yang ini 5,0 gitu ya. Kemudian yang ini 6,0. Nih. Ya kan? Nah, di sini kalau saya ambil kontrol klik,
Yang dipakai adalah halaman baris ke-47. Sedangkan yang ini, dia baris ke-51, bukan ini, tapi ini. Ya. Sedangkan kalau ini yang dipanggil ini, bukan yang ini. Kalau yang ini, itu adalah saat menggunakan ini. Ini. Ya. Berbeda kalau yang tadi ini kita pakai. Ya. Cuma di sini kita tidak mengubah properti dari BLK ini, objek BLK ini. Tetapi sama, tetap panjang 10, lebar 6, tingginya 4. Ya, ini tetap sama. Oke, ini berarti menghitung volume balok yang baru, yaitu 5 kali 6, 30 kali 7, 21. Berarti 210 atau 210. Ya, itu kira-kira polimorfisme dengan menggunakan overloading method. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa paham semua? Gampang ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau kita yang lainnya, yang interface atau abstrak, yang minggu kemarin lah yang kita sudah bahas ya, itu tidak ada masalah kayaknya. Cuma saya pingin misalnya kita punya desain, misalnya ini ya, saya punya, contohnya apa saya bilang ya, kita punya ada lingkaran. Ini misalnya lingkaran. Kemudian kita punya ada persegi panjang. Panjang misalnya. Kemudian kita punya ada di sini bola. Bola misalnya, ini paling gampang bisa kita lihat ya, bola. Kemudian di sini ada misalnya balok. Kemudian di sini mungkin ada tabung gitu ya. Tabung. Ya. Kemudian misalnya di sini kita buat ada sama-sama menyimpan nama bangunnya misalnya. Ini nama bangun. Nah, kita ingin bisa menghitung terkait dengan ini luas. Di sini juga ada luas. Kemudian di sini ada misalnya keliling. Ini juga ada keliling. Sini sama-sama menghitung volume. Nah, kira-kira bagaimana kita menghubungkan ini supaya nanti saat dia lingkaran, dia menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, sedangkan persegi menghitung luas dan keliling persegi. Malah kalau di sini misalnya, di balok misalnya, ada juga luas perseginya gitu ya. Tetapi bukan luas persegi di sini tentunya, luas permukaan balok misalnya. Ini mengarahkan tetap luas, tapi maksudnya luas permukaan balok.
Nah, gimana kita buat desainnya nih? Ya, ini boleh-boleh saja kita buat, nanti ada, ini boleh seperti ini, ya, extend ke sini. Karena lingkaran sama-sama memiliki bangun, ya. Ini misalnya bangun datar, ya, ini extend ke sini, ini extend ke sini. Kalau ini juga bisa extend ke sini kan? Oke, untuk hitung luasnya ini, apakah kita buat di sini? Ya boleh-boleh saja, ini dibuat abstrak. Luas, di sini luas. Di sini buat keliling. Ya. Cuma kalau dibuat seperti ini luas yang di sini nanti tidak apa lagi kan? Sudah diimplementasikan di sini. Ya. Oke. Kelilingnya harus diimplementasikan juga nanti di sini kan gitu. Dan di sini boleh dioperasi juga sebenarnya untuk keliling itu. Nah, kalau kita buat misalnya yang luas sama bangun ini di tempat-tempat di bukan di kelas abstrak ini, tentu bisa kita gunakan di interface-nya. Kita buat interface bangun datar misalnya. Ya. Di sini nanti ini berarti kita hapuskan gitu. Ini kita tak buat, masuk di sini jadinya. Ya. Oke, ini saya buatlah ini misalnya bangun ruang. Interface bangun ruang yang hanya menghitung volume. Kalau menghitung volume, kalau ke sini di sini adalah volume kita buat abstraknya. Ini volume. Ini jadinya begini kan. Tadi ada abstrak dibangun datar itu. Ini. Ini. Jadi begini kan. Ya boleh di sini dilakukan juga polymorphism dengan overload. Misalnya luas permukaan dengan metode yang bermacam-macam misalnya dibuat. Tetapi bukan mengoperate dari luas ini pastinya jadinya. Nah kalau implementasi begini kira-kira bisa diimplementasikan nggak kalau punya kelas diagram seperti ini? Bisa kira-kira? Bisa Pak sepertinya. Oke, bisa semua? Ada yang tidak bisa untuk ini? Oke, apa bedanya kalau misalnya ini tadi kan di sini dibuat abstraknya. Ini tidak abstrak. Ini tidak, ini sini kalau di sini kan jadinya ini abstrak. Ini saya buat yang berbeda. Ini bukan abstrak. Ini buat misalnya bangun datar. Di sini hanya nama bangun. Nama bangun. Ya, ini. Kemudian di sini ada interface. I bangun datar. Kemudian di sini ada interface I bangun ruang. Di sini ada di interface ini ada konstanta pi sama dengan misalnya 314. Ini ada luas, ada keliling. Di sini ada volume. Ya, di sini ada lingkaran. Ya, ini extend ke sini. Kemudian ini implement di sini.
Kemudian sini persegi panjang. Misalnya ini persegi panjang. Sama, ini extend ke ini implement ke ya, ini. Tentu di sini nanti akan ada yang ini, luas sama keliling. Kemudian ini ke bola. Bola yang nanti akan implement juga ke ini misalnya. Ya, interface bangun ruang. Sama yang misalnya balok. Ini akan extend ke persegi panjang. Ya. Kemudian implement ke interface bangun ruang ini. Ya, ini kan berbeda desainnya dengan ini. Tapi harusnya hasilnya sama. Ya, antara ini dengan yang ini. Di sini kalau ini metode abstrak luas sama keliling diimplementasikan di lingkaran dan di persegi panjang. Kalau ini diimplementasikan berdasarkan interface yang ada di interface bangun ruang, bangun datar, sedangkan volume yang ada di balok sama di bola sama di balok itu diimplementasikan dari interface IBR ini, bangun ruang. Oke, kalau ini tadi di sini dibuat semua, di sini hanya satu interface, sedangkan ini jadinya ada dua interface. Ada pertanyaan sampai situ? Tidak ada? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada ya. Oke, inilah kalau untuk pembuatan kelasnya itu saya ambil yang di kelas A aja. Ini misalnya di kelas A. Nah, kalau untuk yang ini tadi, ini kalau kita pakai ini, itu ada di ini bisa kita buat seperti ini. Ya, jadi di bangun datar tadi, ini bisa kita buatkan hanya nama bangunnya, ya, datar-datar masing-masing itu yang ini berarti, ya. Kemudian kita akan membuat interface bangun datar, interface bangun datar, ini, ya, double P. Oh, kalau di sini double P ya, double P. Yang ini nanti mungkin di sini dipakai double P. Kemudian interface, oke, sehingga di lingkaran 2 ini misalnya, lingkaran 2 itu ke abstrak bangun datar. Kalau di sini ke abstrak bangun datar. Ini abstrak bangun datar. Nah, abstrak bangun datar. Tadi metode luas sama keliling itu dimasukkan di sini. Ya, buat di sini. Sehingga kalau seperti ini kan berarti yang ini tuh ya, yang ini. Ini yang ini. Ini abstraknya bangun datar ini. Ya. Cuma yang di sini ada interface di sini. Kalau di sini yang ini ada interface bangun datar yang hanya menyimpan pi, yang hanya menyimpan pi, yang sama dengan 3,14. Jadi ini tadi abstrak bangun datar, ini jadinya kelas abstrak. Ya, kalau ini kita buat di sini luasnya, sehingga di lingkaran 2 ini, ya, ini extend ke bangun datar, implement ke interface bangun datar yang ini untuk mengambil nilai pi itu, sehingga menghitung lingkarannya, menghitung luas lingkarannya, pi itu langsung diambil pi itu ya. Ya, jadi di yang dibangun datar yang ini di A bangun datar yang metode luas sama keliling sudah langsung diimplementasikan di sini. Nah, sama dengan di persegi panjang juga. Ini persegi panjang. Ya. Kita nggak butuh pi di sini dan tidak karena tidak membutuhkan pi, kita nggak perlu, kalau lingkaran 2 kan
membutuhkan implement interface ini. Kalau di persegi panjang ini, karena kita nggak ada butuh konstantanya, ya sudah, kita hanya extend ke bangun data. Tentu luas sama clean kita implementasikan. Ya, kemudian untuk baloknya misalnya, kalau di balok yang kedua, yang balok itu, ini, ya balok 2, sorry, di balok lah, ini di balok ini, ya di balok. Ini kita extend ke persegi panjangnya, kita extend kalau di balok ini, extend ke persegi panjang, kemudian implement ke sini. Implement bangun ruang dan bangun datarnya. Di bangun datar ini tadi kalau di sini mengambil nilai atau metode-metode yang ada di luas sama persegi ini apa? Luas sama volume. Ini bisa diikutin nggak ya? Ini, ya, perhatikan kalau di I bangun ruang, ini I bangun ruang, kita ambil I bangun ruang ini, kita mengimplementasikan volume, ya. Kemudian kalau I bangun datar, kita luas sama keliling kan gitu ya, luas sama keliling. Ya, di balok ini, ya, ini luas yang kita ambil, luas, ya, luasnya yang kita override, ya. Tadi luas yang dari persegi panjang ini kita override, jadinya rumusnya kita buat seperti ini. Ini maksudnya luas dari luas permukaan, ya. Kita bisa mengambil luas yang dari persegi panjang tadi, karena misalnya rumus untuk balok itu kan ini, luas permukaannya ini, luas ini ditambah luas yang di belakang ini, samping ini, di atas dan di bawah kan gitu kan. Berarti boleh 2 kali 2 panjang lebar, karena panjang lebar 2 kali lebar tinggi kan gitu ya. Nah itulah ini, tinggi kali lebar, tinggi kali panjang sama luas, kalau ini panjang kali lebar kan. Nah, jadi luas yang di persegi panjang ini tadi, luas yang di persegi panjang ini, mana persegi panjang ini. Ini, ya, yang luas ini kita override, ya, dengan maksudnya jadi luas permukaan. Jadi artinya terjadi di sini polymorphism. Kalau luas objeknya adalah bangun datar atau kita sebut persegi panjang, dia akan menghitung ini. Tapi kalau objeknya adalah balok gitu ya, balok, luas yang dimaksud adalah menghitung luas permukaan baloknya, sehingga rumusnya ini. Ya, ini override. Mengoverride metode dari superclass-nya. Ya kan? Nah, di superclass-nya ada tadi luas, nggak apa-apa kita gunakan itu. Oke, jadi tergantung kita mendesain konsep di desain ininya. Ya, itu kira-kira masalah implementasi dari kelas diagram ke implementasi coding di Java-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau bebas materi apapun, silakan. Kalau seperti ini implementasinya gimana, silakan ditanyakan, nanti kita coba sama-sama buatkan. Silakan. Untuk yang tadi Pak, kalau misalkan kita ngambil variabel dari kelas super, itu super.get misalkan gitu atau langsung this.get Pak? Oh, kalau dari supernya, kalau di situ kan artinya di sini gitu ya. Itu artinya variabelnya itu adalah variabel di dalam objeknya. Ya, variabel di dalam objek saat itu atau yang ada di kelasnya saat itu. Jadi contoh misalnya ya, ini kelihatan ini? Ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Iya. Kalau kita sudah deklarasikan ada variabel tinggi di sini, untuk mengambil ini boleh kita menggunakan this titik tinggi gitu ya, atau boleh kita pakai this titik get tinggi. Tapi kalau mengambil metode di superclass-nya,
ini superclass-nya tadi adalah persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Untuk mengambil metode yang ada di superclass-nya atau di persegi panjang itu kita gunakan super titik get. Nama metodenya apa untuk mengambil nilainya? Ya, jadi untuk mengambil nilainya ini ya, kita pakai super mengambil nilainya apa? Ya, jadi kalau di dalam satu kelas bisa menggunakan this, ya itu sudah pasti nilai atribut objeknya karena kita sudah deklarasikan di sini privat kan, dibuat aja this titik gitu ya, nama atributnya apa. Oke. Berarti kalau dari luar kelas tuh harus menggunakan super ya, Pak? Tidak Iya, bisa pakai dis ya, Pak? nggak bisa kalau Oh, iya. dia extend ke superclass tertentu ya. Tapi kalau bukan extend ke kelas tertentu, kita harus create objeknya dulu. Ya, ini dengan catatan kalau memang extend ke misalnya di sini ada di superclassnya ini ada metode get lebar. Kalau tidak extend ke kelas tertentu, super nggak boleh dipakai ya. Harus dari objeknya. Objeknya apa baru get lebar gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Ada yang lain silakan. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Materi kita habis loh. Ya, tinggal butuh latihan. Ya, karena katanya memang apa istilahnya? Ada kemarin saya lihat di YouTube juga sih sebenarnya. Belajar yang cepat itu dan efektif, katanya ada metodenya itu BIPS gitu ya, BIPS. Jadi yang pertama itu B-nya, yang pertama believe, yakin bahwa Anda bisa, gitu ya. Kemudian E-nya, exercise katanya ya, exercise. Jadi yang pertama sekali percaya dulu bahwa kalian akan paham memang gitu. Kalau tidak percaya, sampai kapanpun, jungkir balik pun kita tidak akan pernah bisa gitu. Jadi yang pertama di hati kita dulu, saya bisa melakukannya gitu. Terus yang kedua, exercise-nya itu dilatih. Ya, jadi apa yang kita percaya bisa tadi harus dilatih supaya masuk ke long term memorinya katanya ya. Jadi kalau sudah masuk ke long term memory, saat kapanpun itu ditanyakan, baru bangun aja kita ditanyakan, langsung keluar itu gitu ya, langsung bisa terjawab. Contoh yang paling gampang yang saat ini kayaknya kalau long term memory, kalau misalnya kalian dibangunin gitu ya, Aditya dosen OOP sekarang siapa gitu, langsung ingat gitu ya. Minimal dari suara saya diingat misalnya, oh itu Pak Jasman gitu. Ya itu kalau sudah long term ya. Bangun tidur langsung bisa jawab, nggak perlu loading gitu. Jadi itu bisa terjadi karena exercise, latihan ya. Jadi minimal yang dua itu dulu yang dilakukan. Jadi percaya kita bisa, kemudian lakukan ya, lakukan. Satunya lagi ada namanya itu T lah, yang teach katanya ya, teach itu kita diminta untuk mengajarkan saat kalian ajarkan itu akan menjadi masuk ke long term. Jadi artinya di situ mengajarkan sebenarnya bisa aja mengajarkan diri sendiri kalau misalnya malu ke orang lain misalnya. Tapi apalagi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya kalian mau menjawab gitu ya, mengajarinya, pasti itu lebih baik ya, lebih teringat. Ya, jadi kalau misalnya malu gak ada yang bertanya dulu sama kita, ya udah nggak apa-apa, kita aja mengajari diri sendiri. Ya, buatkan misalnya contoh yang paling gampang, apalagi diprogramkan itu metodik yang paling penekanannya. Metodik biarpun tadi dibilang apapun sebenarnya gunakan metodikmu, yaitu exercise tadi. Ya, kalau digabung tadi teach sama exercise itu kita berlatih dengan mengajari diri sendiri minimal atau apalagi mengajari orang lain. Mengajari orang lain lagi lebih apa kan? Sebenarnya kita dosen rugi kalau kalian tidak bertanya. Karena kita jadinya tidak ada tambah ilmunya sebenarnya kalau dari segi itu. Tapi kalau kalian bertanya, oh iya siapa tahu kan kacamata kita berbeda. Kalian melihatnya dari mana gitu kan? Nah, saat kalian bertanya itu berarti ada sesuatu yang perlu harus kita cari. Minimal misalnya saya harus cari ini. Tadi contohnya Dimas menanyakan ini. Ternyata saya belum paham betul masalah ini. Saya kan akan cari kan, tambah ilmunya kan gitu.
Ya, kira-kira itu. Jadi minimal cobalah 2 tadi atau 3 tadi lah. Coba kalian percaya bahwa kalian bisa, kemudian latihanlah dengan teratur. Ya, saya coba sih memandu kalian untuk berlatih teratur. Salah satu usaha yang saya buat, setiap pertemuan buat resume. Itu kan melatih diri itu sebenarnya. Sehingga apa yang baru dipelajari tadi kalian tulis, saya harapannya sih ditulis gitu ya. Atau diketikin. Ketikin dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kata-kata sendiri tadi itu berarti sebenarnya kalian sudah exercise juga di situ. Ya, itu. Jadi itu. Dicoba seperti itu. Biarpun nanti hasilnya adalah tergantung kalian masing-masing. Si harapannya tadi kalian bisa. Kenapa saya bilang tergantung kalian masing-masing? Karena memang namanya juga manusia kan. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Biarpun seperti itu, kalau saya sendiri berusaha selalu menganggap, ya pada awalnya seperti itu, menganggap semua jujur. Contoh yang paling gampang gitu ya. Kalian copy paste dari orang, saya tahu nggak? Ya sebenarnya tidak tahu copy paste dari orang. Kalau jujurnya tidak tahu. Cuma nanti akhirnya ada kecurigaan saja. Kalau kebetulan kata-katanya sama, kan kita baca. Ini tadi sepertinya ada yang persis seperti ini deh. Apalagi ada contohnya dibuat kan. Contohnya dibuat namanya misalnya Aditya gitu ya. Di satunya juga nama ada Aditya gitu kan. Itu paling apa itu? Paling gampang teringat. Ini tadi kasusnya ini sudah ada. Ini jangan-jangan bekerja sama gitu. Ya misalnya. Paling seperti itu juga curiga kan. Ya, tapi nggak ada gunanya juga kita mencurigai orang kan gitu. Ngapain? Capek lagi kitanya gitu. Nah, jadinya kembali ke orangnya lah. Ya, kembali ke orangnya. Biarpun tadi harapan saya sendiri, kalian itu bisa, akhirnya nanti bisa mengembangkan sendiri, sehingga kalian nanti bangga terhadap diri sendiri. Ya, harapannya itu. Oke, jadi kalau ada misalnya kalian yang tidak jujur, contoh yang paling gampang tidak jujur, hadir sih di e-learningnya, tetapi di Google Meet-nya tidak hadir gitu, atau ditinggalkan pas Google Meet malah chatting-chattingan gitu. Boleh-boleh saja kan, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau bisa sih jangan ya. Oke, itu kira-kira karena habis materinya sih. Nanti minggu depan kita akan berlatih lagi.